pukul 3 sekitaran di sana. Aku berjalan, kok malah melihat bayangannya, nggak tahu berwarna putih, kemudian menyinari. Setidaknya rembulan yang bersinar tetapi putih. Apakah yang menerangi hutan itu padang bulan ya? Suatu ketika fajar, saat itu pukul 4 pagi. Aku nggak tahu mau kemana. Saat bersandar di sebuah pohon, aku hanya duduk dan diam, dan berkata dan berpikir untuk besok. Pukul 7 nanti aku makan apa? Aku mencari ke kanan ke kiri, tak ada bahan makanan apapun saat subuh itu. Biasanya hewan-hewan pada bermunculan dan matanya bersinar, dan itu menjadi targetku yang kedua untuk kupanggang. Percaya tidak percaya, memang rasanya gatal sekali sih kalau daging di hutan. Seperti bekicot. Bekicot itu rasanya manis sih, cuman lebih lega ditelan, mirip air yang berlambang air danun, aqua, mirip sekali itu. Lendir-lendirnya tercipta rasa itu. Tapi pada saat dipanggang, lendirnya malah menetesi bara api sehingga mati. Sehingga aku mesti membuat bakaran api lagi. Hutan itu gatal. Hutan itu perih jika kita tergores oleh sayatan, dedaunan pohon dan lain-lain. Ketika bersendawa, seperti sehabis makan kita bersuara dari tenggorokan keluar menuju ke hidung dan mulut. Rasanya tak pernah saat itu. Aku gak pernah ngerasa aku yang terbaik. Aku gak pernah ngerasa aku yang terhebat. Masih ada raja hutan di sana. Tapi tak elok sedikit pun pikiranku untuk takut terhadap mereka. Aku tetap menembus daerah pertahanan mereka. Suatu saat, di sudut utara, seperti ada suara entah apa itu, cuman sangat menakutkan sekali. Aku kira itu bahan makananku pukul 7 nanti. Tetapi bagaimana? Ya iya, aku hanya memikirkan mentalku saat itu. Tak ada senjata sedikit pun yang bisa membunuh sarapan pagiku jam pukul 7 itu. Tetapi anehnya halnya, bagaimana mungkin aku bisa mengenyangkan perutku saat itu. Aku ingin kencang saja, perutku udah cukup. Akhirnya terdengarlah suara gemericik air. Azan subuh dari kampung seberang udah berbunyi. Aku segera ngambil air wudhu di sungai, dan aku beribadah di situ dan berdoa. Apa mungkin kejadian itu nganggap aku sendiri, untuk diriku sendiri, apa orang lain? Karena saat itu aku nafasku udah sesak dan sedikit halusinasi. Badan pada perih-perih karena luka lecet, mungkin terperosok saat itu menaiki tebing yang tinggi. Kakiku tuh terperosok, terpleset karena ada satu batu yang lepas dari
salah satu tanah yang menempel di lereng tersebut. Kakiku terasa patah tulangnya karena terlalu lapar saat itu. Bukit itu mempesona sekali. Aku ingat lukisan Mas Arfan Pradiansyah, dari seorang jurnalis dari Nebula. Dia lahir tahun 75. Dia melukis sebuah rumah reot dan terbit di koran Sumek, Jakarta. Keajaiban mungkin terjadi, tapi salah satu fenomena sekitar pukul 7 itu aku mesti mengisi perutku. Suatu saat jikalau tidak dan gagal dan tidak berhasil, aku coba ke daerah sungai. Aku mencari apapun di sana. Kalau mancing nggak mungkin ya, maksudnya tak ada kail, tak ada senar, dan tak ada apapun, alat penangkap apapun, mesti pakai tangan. Jadi suatu saat saya masuk, saya ambil aja, namanya ada tutut. Itu bahasa di Bogor Kabupaten. Tapi kalau misalnya di daerah sana namanya kijing atau kerang hitam. Aku petik tuh di tiap sudut pohon yang terendam di dalam sungai tersebut. Ada 1, kemudian 2, 3, 4. Akhirnya berjumlah 100. Aku lempar ke pinggir-pinggir sungai. Kemudian saat itu aku buka daerah kerangnya, aku buka, wow, memang saat itu seafood lagi bagus sekali untuk tubuh. Tapi aku bingung lagi, membakarnya menggunakan apa, itu satu. Untuk menghilangkan bau amisnya itu pakai apa gitu. Suatu saat aku coba bakar langsung, ya tidak masak sih akhirnya. Kemudian aku ambil setiup air sungai, kemudian aku rendam dengan kijing-kijing ya, dengan kulit-kulitnya. Aku kelupas dulu, aku buang, aku masukin dagingnya ke dalam sebuah kaleng. Saat itu aku nemu kaleng, aku bakar, aku rebus sekitar 2 jam. Syukur alhamdulillah aku saat itu memiliki korek, karena korek itu penting banget kalau di daerah sono. Buat api secara api unggun, buat api unggun aja kayaknya nggak mungkin deh, karena daerah hutan itu hutan basah, selalu hujan, nggak mungkin bisa ngidupin api kecuali ada korek. Alhamdulillah saat itu ada korek gas di kantong celanaku. Aku bakar sampai 2 jam. Akhirnya masak bener. Setelah masak itu ya aku nikmatin. Pukul 8 aku sudah makan saat itu. Aku masaknya dari pukul 6. 2 jam aku masak dengan air sungai itu. Untuk sungainya bersih, memang daerah sono udah terlaten sekali. Memang daerah situ bekas jajahan Jepang dulunya. Jadi goanya itu ada gua-gua batu-batu peninggalan gitu. Kalau nyambung ke daerah pariwisatanya, ya kita bisa datang, beli tiket, langsung datang, langsung lihat. Tapi kalau menyuluri daerah hutannya dulu, berputar dulu, kita bisa nemuin arkeologi peninggalan dari batu atau apapun dari yang dulu. Ya, setelah itu masuk ke dalam makanan itu udah mateng. Aku makan, akhirnya perutku terisi lagi. Setelah itu aku coba duduk di sebuah pohon bersandar. Dan melihat kanan kiri.
Ternyata yang waktu pas di malam itu melihat ada sinar mata dari sebuah pohon, itu sinar mata dari waste laba-laba. Kalau di sana binatang itu artinya di benteng Jepang itu disebutnya waste, W-A-Y-S. Baik kukunya waste kuku kera, waste mata kera, waste kera. Itu memang dulunya bahasa Jepang itu mengandalkan segala kekuatan hewan itu, dia bisa mencakar atau menyerang orang lain menggunakan senjata apa. Dari situ itu secara kera. Tapi kalau saat itu aku melihat pandangan mata berkilau berwarna merah dari sebuah pohon. Aku lihat, aku dekati. Memang rada deg-degan sih saat itu. Deg-degannya gimana? Takutnya makhluk halus atau apa yang tinggal di hutan itu. Tapi ternyata tidak. Itu mata dari sebuah laba-laba. Memang laba-labanya besar sekali. Sekitar umur 4 tahunan laba-laba itu. Sarangnya juga besar sekali. Udah membentuk gua sekali saat itu. Tubuhku aja lebih kecil dari sarangnya. Aku coba. Ada suara desis dari mulut si laba-laba itu, waste laba-laba itu. Gitu, seperti itu. Suara desis itu memang kencang, udah nyampe ke telinga. Cuman kayaknya mau memangsa saat itu. Aku mundur akhirnya. Kayaknya laba-laba beracun dari Pulau Kalimantan. Warnanya nggak hitam, nggak hijau, nggak terlihat. Tapi belum punya anak, belum punya betina, kayak sepertinya betina. Laba-laba betina. Memang laba-laba itu tuh mengunci dari pohon ke pohon. Jarak antara satu pohon dan pohon itu sekitar 3 meter. Sarangnya itu menutupi gerak orang untuk lewat jalan situ. Laba-labanya jadi besar sekali, kemudian sarangnya besar sekali. Kalau kita sedikit ke bawah dengan suara yang dia keluarkan dari mulutnya, kita bakal nabrak sarangnya dan kita dimakan oleh laba-laba itu. Nggak hitam, nggak hijau. Mungkin laba-labanya lahir bulan Oktober kali ya. Bisa sebesar itu. Aku tertarik saat itu. Tapi suatu saat ada yang membawa pikiranku untuk menjauh. Akhirnya aku terpental dari pohon yang berlaba-laba itu. Aku pikir berarti dia narik saya saat itu untuk menyinggapi sarangnya. Kemudian belum mati nantinya. Berkuku laba-laba itu, berkuku hitam. Pukul 9 akhirnya saya jalan menyeberangi hutan ke sebelah utara. Tak ada kompas, tak ada apapun. Kunci saya cuma pegang letak azan di mana. Azan penduduk itu berazan nyampe ke telinga saya, ya di mana? Setelah itu ada sedikit pembatas hewan untuk tidak menyeberang. Kalau saat itu kondisi di hutan Kalimantan itu memang nggak ada penduduk yang tinggal di sana. Kemudian saya menemukan sebuah pabrik dan warteg. Ada warteg di situ. Cuman udah pada tutup semua, udah tidak tergunakan lagi. Ada bus-bus yang berkumpul. Orangnya pun nggak kelihatan. Apa saat itu aku terhalusinasi, jadi tidak melihat orang?
Tak ada orang sedikit pun. Tak ada dijaga, tak ada yang mengurus. Kemudian bekas makan mereka pun berserakan. Bekas makan kumpulan orang pabrik sekitar 3 orang mengepalai dan 10 orang yang makan. Sisa-sisa dari mereka tuh masih ada. Nasi bungkus tapi bersisa, dibuang dan digeletakkan semua di sebuah dipan. Saya jalan 100 meter lagi, saya ketemu sebuah lubang yang sangat besar sekali. Jadi garis itu melingkari dari hutan Kalimantan itu. Garis itu melingkari sekitar 100 meter, terlingkar lagi 800 meter, terus seperti angka atom. Angka inti atom yang dari atom kecil sampai atom besar, lingkaran-lingkaran seperti itu. Itu katanya dibuat untuk penjebak hewan agar tidak menyeberang. Saya pikir saya bakal ketemu dengan hewan satwa liar yang gak pernah saya kenal lihat, termasuk laba-laba itu. Tapi jikalau dan hanya aku udah capek saat itu, pukul 9 karena tenagaku ngedrop ya. Bawaan perut cuman isi dari tutut atau kijing atau kerang hitam tadi. Jadi sekitar pukul 7 tuh aku udah lapar lagi. Suatu saat ada seekor kambing. Terus udah gitu 100 meter lagi ketemu jalur, ada ruang kesenian nasional. Memang dibangun identik sekali. Ruang kesenian nasional daerah, tapi kosong, dalamnya nggak ada orang, nggak ada siapapun. Tapi gedung terawat, catnya masih rapi, luas lah pokoknya. Pas malam tiba itu aku masuk ke dalam ruangan itu, aku lihat terkunci. Berarti ruangan ini masih dirawat tapi tidak pernah digunakan. Pintu belakang itu jebol. Sepertinya itu untuk menjebak, seperti penjebak harimau sepertinya. Atau penjebak hewan-hewan melata begitu, agar dia lompat dan masuk ke dalam sel. Bentuknya seperti sel, selnya ketat sekali. Pinggirannya itu ada jeruji-jeruji besi yang kokoh sekali. Sepertinya ada kuncinya. Ruangan kesenian nasional itu. Sampai situ aku coba ke 100 meter lagi berjalan ke sana. Memang yang aku lewati saat itu, saat malam itu, aku lewati nggak tahu deh. Ada sinar bulan yang terang tapi putih. Mataku melihat saat itu. Aku ikuti, aku jalan terus sampai 100 meter kemudian ya seperti gambar yang kulihat saat ini. Hutan tapi terang. Banyak pepohonan tapi terang. Setelah itu ada kabar ada tentara sekitar 3 orang infanteri senjata AK-47. Mereka mencariku ke dalam hutan, tapi nggak ketemu aku karena aku udah menelosok sekali ke dalam. Mereka pun nggak kuat. Senjata mereka kayaknya terebut oleh salah satu warga penduduk. Ya gitu, diikhlaskan. Tak ada yang berani ngambil lagi karena daerahnya udah terlalu parah banget. Udah sering terjadi bencana alam, kekeringan, kemudian
banyak ruangan kosong yang udah tidak tergunakan, bekas-bekas kotoran manusia, banyak sekali yang dijumpai. ...300 meter kemudian akhirnya menemukan lingkaran lagi. Lubang yang dipisahkan tapi berair. Itu bagian tanahnya berwarna abu-abu, lapisan atas. Jadi kalau udah di sumur itu abu-abu tuh udah banyak liatnya, udah tanah liat dan pasti memiliki mata air. Bayangkan saat itu gempa Liwa terjadi menghembus kota itu secara ambles. Tapi ambles banget kan, sampai tanah liat abu di atasnya, permukaannya itu udah abu-abu, tapi pohon-pohonan tetap kokoh berdiri walaupun gempa. Jadi ambles banget tuh tanah. Udah ambles terjadi sampai sana. Tapi untungnya ada salah satu dari foto Mas Arman yang saya mau ceritakan. Mas Arman Radiansah, Nebula, 1975 dia lahir. Kota Oku Timur aman sekali karena semua dinding dari rumah di sana itu dari bambu dan rumah reot. Tak ada penghuninya kadang, tapi penghuninya juga pas pulang saja gitu. Dan kehidupan bercocok tanam, untuk makan, untuk minum, terus kayak gitu, berburu di hutan. Tak ada uang untuk 100.000 kita tukar. Di sana masih menggunakan barter sistemnya sampai tahun ini. Jarang yang memiliki uang di kantongnya itu sekitar 1 juta tuh nggak ada. Oke, saya mulai lagi dari Mas Arfan tadi. Karya dia Gubuk Reot itu aman banget. Jadi saat gempa terjadi, goyang tanah itu, Gubuk Reot itu nggak akan mungkin rubuh karena kokoh tertanam di tanah. Jadi semua orang sekampungan itu selamat. Gempanya parah sekali saat itu, sampai masuk televisi di RCTI. Kita takutnya ada yang meninggal dunia, udah melebihi gempa tsunami sih, sebelum tsunami. Tapi salahnya itu satu, setelah gempa Liwa itu terjadi, sering terjadi bencana alam di daerah itu, kayak kekeringan, sawah irigasi kering semua, sungai pun sampai mengering, cuman jarak meter dari lantai sungai sampai ke tangan, ke kaki itu, ke tangan itu cuma 20 cm. Memang suatu saat terisi lagi, tapi kita pengen tahu gitu arah air, mata air yang ngisi mengembus gitu seperti Nabi Musa membelah sungainya. Sungai ini loh, sungainya itu gimana gitu. Air itu langsung ngebles dari sudut utara turun, apa buangan dari pelabuhan Merak yang ada air payaunya itu, pelabuhan Bangkauni apa itu, buangan ke sana mungkin aliran dari sungai. Tapi suatu saat itu pas penuhnya, air seperti air bah. Panjang lebar sungai itu sampai sekitar berapa ya, mungkin 275 meteran lebarnya, dan dalamnya itu sekitar 10 meter lah, sebesar kolam renang biasa yang kita pakai lah pokoknya, yang kolam renang hitungan umumnya. Tapi langsung terisi semua itu, air berembus push, langsung mengisi. Akhirnya ya kami gunakan airnya, kami gunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk memasak lagi, untuk itu lagi. Tetapi saya lari ke sekitar 300 meter lagi, saya lari dan saya lihat memang ada salah satu yang penduduk yang dehidrasi.
karena kekeringan itu, kemudian sawahnya nggak ngalir, ternaknya nggak makan, sangat dramatis sekali lah. Aku nggak tahu itu kekuatan apa yang bisa membimbing seperti itu. Akhirnya pemulihan hutan pun terjadi. Kita bisa santai, duduk ngobrol lagi, rokok. Rokoknya pun di sana rokok khas buatan kiai, ada kiai namanya. Kalau orang-orang sana ngomongnya Mbah Yai, kalau saya manggilnya Kiai. Tapi bukan profesi dia gitu. Dia juga bukan haji gitu, bukan. Hanya Kiai. Aku panggil Kiai. Ada rokok keluaran khas dia dikeluarkan, dan aku coba. Hambar sekali rasanya. Mirip garam. Aku langsung batuk saat itu, tapi batuk ku tahan karena aku lagi nongkrong sama penduduk sana, lagi ngobrol. Mereka sempat nanya sih, "Mas siapa? Mau kemana? Bisa saya antarkan?" Saat itu aku bilang, "Aku dari Jakarta. Aku duduk dan diam dan mengerti daerah sini. Tapi aku tak bisa pulang lagi. Bisa Mas bantu? Tunggu 5 hari di sini. Makan silahkan keliling minta kemanapun. Keliling kampung situ. Nanti saya temui lagi." Saat itu aku dititipkan di sebuah pesantren. Dititipkan, akhirnya aku datang atas nama Kiai Hasim. Dan aku coba nulis pendaftaran di situ, aku tulis di sana. Kondisi orang tuaku udah nggak ada saat itu. Orang tuaku hanya mengantar sampai pertengahan jalan, dan aku turun dari situ, dari mobil itu. Masuklah ke hutan langsung. Memang saat itu nggak ada yang bawa alat sih, nggak ada bawa golok, nggak ada ini. Aku hanya diturunkan saat itu dari mobil kijang berwarna hitam. Dia ngejemput ke rumah warna hijau, kijang warna hitam, jemput ke rumah, naruh di mobil, parkir, tukar mobil. Setelah itu aku dibawa, di tengah jalan aku diturunin. Tapi si orang tua saya ini dia udah ketemu sama penduduk. Emang dia kepala desa sono. Anak ini ada apa? Mesti berangkatkan ke sini. Terjadilah keributan kan. Cuman ya orang tua aku masih keenakan, karena penduduk sana udah pada bawa senjata kayak arit, pedang seperti samurai, udah bawa begitu. Jadi orang tuaku ya udah, nanti suatu saat saya kesini lagi. Ivan biarkan di sini saja. Ya saat itu sih aku nggak nganggap itu penculikan. Cuman ya mesti aku jalanin kayaknya seperti ini. Tapi syukur alhamdulillah, gubuk reot yang dari Mas Arvan Pradiansa 1975 yang pertama kali aku lihat itu sekitar umur 8 tahun, foto itu. Aku udah ngeh gitu. Oh ini daerahnya berarti. Semua relief dibangun sama tukang-tukang di sana berbentuk relief itu seperti itu. Relief sejarah nasional. Relief itu mungkin bisa dikatakan letak sumur, letak rumah, letak dipan, letak tempat duduk, letak peletakan semuanya itu sesuai dengan sejarah nasional. Di Facebook itu ada icon sejarah nasional Indonesia. Foto-fotonya bisa lihat aja. Aktiva dari dam, aktiva dari penempatan rumah, tetangga 1, tetangga 2, tetangga 3, itu maksudnya membentuk sejarah nasional seperti tersebut. Jadi memang dari itu udah aman.
Cuma riskannya itu satu, tentara itu pas nyari gak ketemu sama aku. Akhirnya ditinggalkanlah senjata mereka kerebut. Pasti komando atau komandannya bakal balik lagi tuh ngambil senjata itu. Muncul harapan baru saat aku berada di sana. Aku mulai meneliti, meneruskan penelitian, peletakan. Aku tuh pengen tahu kalau di peta itu berwarna hijau, dilukis gitu, dan berwarna kuning atau lambang-lambang di peta itu memang benar. Kalau hijau itu daerah hutan, nggak boleh dikunjungin. Tapi kita nggak tahu hutan itu milik pemerintah atau hutan pribadi. Karena menebang pohon pun udah pasal di sana. Memang benar kalau misalnya jalan hitam itu jalan aspal. Kalau hijau itu ya bukan hitam bukan hijau sih. Aku juga nggak tahu. Hijau itu daerah hutan belantara. Ya nanti kita lanjutkan lagi kayaknya episode per episode di pagar bersambung dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.